Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersama dengan kesungguhan hati kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, sembah dan pengagungan kita kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Di tengah situasi yang membingungkan, mengkhawatirkan, dan menakutkan bagi setiap kita, mari kita tinggal tenang di dekat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita buka hati kita, pikiran kita, dengar sabda Tuhan. Karena pertolongan setiap kita datangnya dari Tuhan, Sang Empunya hidup ini. Pertolongan. Jawaban hidup.
keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh pertolongan-Mu yang ajaib. Kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah rasa khawatir, di tengah rasa takut, dengan berbagai peristiwa yang kami alami, kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, dikaruniakan kekuatan untuk boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami merayakan kebaikan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Meski kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya anugerah Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, agar kami semua didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut mengucap syukur oleh karena kasih-Nya kita boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah, di dalam usaha untuk menekan penyebaran virus corona, kita tidak dapat beribadah di gedung gereja. Kita beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya firman Tuhan yang berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita di dalam rumah-rumah jemaat DKM Kenari Kudus. Setiap anggota keluarga kita diberkati dalam ibadah kita pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Dan saya memberikan tema perenungan kita hari ini, yaitu lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada parang itu, maka sembuhlah ia. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari demi sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelari dalam pertandingan olahraga di sekolahnya. Dia berhasil mencapai garis akhir, mendahului pesaing terdekatnya. Seorang teman memperhatikan, di dalam beberapa putaran terakhir, sang juara ini berlari sambil bibirnya berkata-kata. Maka temannya bertanya kepada sang juara ini, ketika kamu berlari tadi, kamu ngomong, apakah kamu berdoa supaya menjadi juara? Maka sang juara ini menjawab, ya, tadi saya berdoa sambil berlari. Aku berdoa, Tuhan, Engkau angkat kakiku dan aku menurunkannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah atlet itu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Namun ia juga mengerjakan bagian yang dia bisa lakukan untuk menjawab permohonan doanya. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, kita juga harus punya kerelaan hati untuk melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana dicatat, Raja Yehuda Hizkia mendengar bahwa ia tidak akan sembuh dari sakitnya. Tidak lama lagi dia akan meninggal. Sehingga dia bersedih, dia menangis, dan dia berdoa kepada Tuhan, memohon ada mujizat kesembuhan yang boleh dialami. Tidak lama kemudian Allah berbicara kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Ayat ke-5 dan 6 mengatakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Perhatikan, Allah menjawab, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jika seseorang itu mengasihi kita, tentu dia mendengar keluhan kita. Jika seseorang itu mengasihi kita, dia akan tahu akan kesusahan yang kita alami. Allah berkata, sudah mendengar doa Hizkia, sudah melihat air mata yang turun dari Raja Hizkia. Itu menunjukkan sungguh Allah mengasihi Hizkia. Allah peduli, Allah mengerti, Dia memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Allah tahu bahwa kita berada di dalam kesesakan dan penderitaan. Allah mendengar setiap seruan doa kita. Ketika bangsa Israel berseru kepada Allah agar dibebaskan dari belenggu kerajaan Mesir, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mengatakan demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah mendengar, Allah tahu apa yang kita alami, apa yang kita derita, dan Dia mendengar seruan hati kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
mati di atas kayu salib, sehingga setiap kita percaya kepadanya tidak binasa, tetapi berhidup yang kekal. Wow, ini janji yang luar biasa. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah mengerti dan Allah mendengar setiap seruan hati kita. Dan firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja, Allah menjawab Raja Hizkia. Dia bukan saja menyembuhkan Raja Hizkia, tetapi dia juga memberikan hidup 15 tahun lagi. Bukan itu saja, Allah juga akan membebaskan Raja Hizkia dan kota Yerusalem dari serangan Raja Asyur. Kita melihat Allah menjawab melebihi apa yang diminta Hizkia. Allah menjawab melampaui dari apa yang menjadi permintaan doa Hizkia. Di dalam 1 Korintus, Paulus menggambarkan kasih Allah itu sedemikian luar biasa dengan sebuah ayat yang luar baik kita dengarkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Inilah pemberian Allah dalam hidup kita. Dia berikan melebihi apa yang kita minta, yang terbaik yang kita butuhkan. Karena itu teruslah berdoa kepada Tuhan dalam setiap perkara yang timbul dalam hati kita. Dia akan menjawab doamu melebihi dari apa yang kau minta. Kasih setianya yang besar akan nyata dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat 7 kemudian Nabi Yesaya memberikan perintah kepada Raja Hizkia untuk menaruh kue ara pada barangnya, dan dia sembuh. Kita melihat ketika Allah melakukan penyembuhan, ada bagian usaha manusia yang harus dikerjakan. Ketika Hizkia berdoa meminta kepada Tuhan kesembuhan, Hizkia juga melakukan bagiannya dengan menaruh kue ara di atas bara, dan dia sembuh. Sama seperti Naaman, panglima Raja Aram, disembuhkan setelah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan dari Nabi Elisa. Sama seperti orang yang buta sejak lahir, dimelekkan matanya oleh Tuhan Yesus ketika dia taat pergi dan membasuh dirinya di kolam Siloam. Allah mendengar seruan hati kita. Allah menjawab doa kita, dan ada bagian yang kita lakukan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di suatu pagi ada beberapa anak berangkat ke sekolah sambil berjalan dengan santai. Mereka asik ngobrol sampai tiba-tiba mereka sadar bahwa jika mereka tidak bergegas, maka pasti akan terlambat masuk sekolah. Maka seorang di antara mereka mengusulkan demikian, "Ayo kita berhenti, kita berdoa supaya tidak terlambat masuk sekolah." Tapi temannya yang lain menjawab, "Tidak, mari kita berdoa sambil berlari secepat mungkin ke sekolah supaya tidak terlambat." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita juga harus siap melakukan bagian kita. Saat ini kita di tengah situasi di mana virus corona itu merebak. Kita harus terus banyak berdoa kepada Tuhan Yesus untuk lindungi kita, jagai kita supaya tidak terkena virus corona.
Tuhan akan sembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Tetapi juga ada bagian yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus ini. Ada banyak informasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar. Bagaimana kita dapat menjaga diri kita bebas dari serangan virus corona. Jadi tidak cukup kita hanya berdoa, kita hanya berdiam diri mohon pertolongan Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Sama seperti Raja Hizkia, ketika dia meminta pertolongan dari Tuhan, ketika Tuhan berfirman, lakukanlah, kerjakanlah. Hizkia taat kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kesembuhan terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apapun pergumulan hidupmu, teruslah berdoa kepada Tuhan. Dia akan jaga dan pelihara hidup. Dan lakukanlah bagian kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali akan perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Engkau peduli, Engkau mengerti apa yang keseruan doa dan cerita hati kami. Engkau menjawab seruan doa kami dengan kebaikan, dengan pemulihan, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan, memegang janji pemberian Tuhan ini, dan kami melakukan bagian kami, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan kehendaki, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat GKM Kenari Kudus yang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tetap mengalami kasih karunia Tuhan, kami tetap mengalami pemulihan daripada Tuhan, kami tetap mengalami kesembuhan daripada Yesus Kristus. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Tolong kami ya Tuhan, di tengah kekhawatiran kami, ketakutan kami tetap melakukan bagian kami untuk menjaga jarak dengan orang lain, menjaga diri kami sedemikian rupa dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan seruan doa kami ini Engkau jawab dengan pemulihan, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang berlimpah bagi keluarga demi keluarga di dalam jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Segala usaha yang dikerjakan dilakukan. Tuhan berkati dan campur tangan di dalamnya, sehingga penyebaran virus corona ini segera berakhir. Di dalam nama Yesus Kristus, segera berakhir, segera putus. Karena kami bersatu antara masyarakat dengan pemerintah. Kami bergandengan tangan mengerjakan bagian kami dari apa yang dihimbau, dari apa yang disampaikan kepada kami. Kami masyarakat mau taat kepada usaha-usaha yang terus dikerjakan oleh pemerintah kami. Berkati ya Tuhan, sehingga segera berakhir wabah ini. Kami berdoa pula untuk para tenaga medis di rumah-rumah sakit
Tuhan jagai mereka, pelihara lindungi mereka di tengah pelayanan yang penuh dengan resiko, penuh dengan akibat yang tidak mudah dialami, diterima. Tapi mereka dengan setia melayani. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, sehingga mulai perawatan demi perawatan yang dilakukan. Sungguh ada kesembuhan yang boleh dialami bagi mereka yang menderita sakit, bahkan mereka yang diduga positif corona. Tuhan tolong, para tenaga medis ini adalah garis terdepan dalam memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka yang menderita. Dan mereka ada dalam resiko yang tinggi, tapi Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu yang berikan kekuatan kepada mereka. Berkati, lindungi mereka. Dan setiap kami, keluarga-keluarga, adalah pergumulan kesulitan yang harus kami alami sepanjang beberapa hari ini, bahkan ke depan kelak. Tapi Engkau tahu apa yang menjadi penderitaan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, dan Tuhan berikan yang terbaik, melebihi dari apa yang kami minta ketika kami setia melakukan bagian kami. Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami, dan Engkau yang menjawab setiap waktu dan kehendak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, meskipun berada di tengah kekhawatiran, meskipun kita di dalam kegentaran, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan beroleh damai dan ketenangan. Karena Tuhanlah, Yesuslah yang memelihara hidup kita. Tenanglah kini hatiku. Saat
kasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebagai komunitas Menonet. Mari kita meninggalkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai dan Tuhan berkati kita semua. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala perkara yang kita alami.